aktual dan estimasi present by kelompok 2 yang beranggotakan Budia Arinihak, Zida Sinata Milati, Mega Utami, Rahayu Dwi Ningsi, Deslina Rahmatul L. Pengukuran berat badan terdiri dari 2 kategori. Yang pertama, pengukuran berat badan aktual adalah pengukuran berat badan pada orang normal. Yang kedua, pengukuran berat badan estimasi, yaitu pengukuran berat badan pada orang sakit dengan pendekatan rumus. Untuk timbangan yang pertama terdapat timbangan mekanik. Untuk prosedurnya yang pertama, letakkan timbangan pada permukaan bidang yang datar dan rata, kemudian berdiri di depan timbangan, pastikan jarum menembus tepat di angka 0. Selanjutnya minta subjek untuk melepas alas kaki, jaket topi, dan usahakan menggunakan pakaian seminimal mungkin. Kemudian persilakan subjek naik ke atas timbangan. Subjek berdiri di atas timbangan dengan berat yang tersebar merata pada kedua kaki dan posisi kepala dengan pandangan lurus ke depan. Usahakan untuk tetap tenang dan rileks. Pastikan subjek tidak menyentuh dan atau disentuh atau tersentuh sebelum pembacaan hasil penimbangan. Kemudian baca hasil penimbangan setelah jarum menunjuk angka yang sudah tidak berubah-ubah dengan ketelitian 0,1 kg. Persilakan subjek untuk turun dari timbangan dan kemudian catat hasil penimbangan. Yang kedua, terdapat timbangan digital. Untuk prosedurnya, letakkan timbangan pada permukaan bidang yang datar dan rata. Berdiri di samping kanan depan timbangan dan minta subjek untuk melepas alas kaki, jaket, topi, dan usahakan menggunakan pakaian seminimal mungkin. Berdiri di samping kanan depan timbangan dan minta subjek untuk melepas alas kaki, jaket, topi, dan usahakan menggunakan pakaian seminimal mungkin. Nyalakan konektor dan tunggu sampai layar menunjukkan angka 0. Kemudian nyalakan konektor dan tunggu sampai layar menunjukkan angka 0. Persilakan subjek untuk naik ke atas timbangan. Kemudian subjek berdiri di atas timbangan dengan berat yang tersebar merata pada kedua kaki dan posisi kepala dengan pandangan lurus ke depan. Usahakan untuk tetap tenang dan rileks. Kemudian pastikan subjek tidak menyentuh dan atau disentuh atau tersentuh sebelum pembacaan hasil penimbangan. Baca hasil penimbangan setelah layar menunjukkan angka dengan ketelitian 0,1 kg dan sudah tidak berubah-ubah, kemudian catat hasil penimbangan. Persilakan subjek untuk turun dari timbangan, kemudian catat hasil penimbangan. Kemudian terdapat pengukuran untuk yang belum bisa berdiri. Pertama, terdapat baby scale. Prosedurnya, letakkan timbangan pada permukaan yang datar dan rata. Pastikan bayi menggunakan pakaian seminimal mungkin, dan jika memakai popok, pastikan popok dalam keadaan kering. Kemudian atur jarum timbangan sampai tepat menunjukkan angka 0. Pencing dengan lembut di tengah timbangan dengan bantuan orang tua atau pengasuh. Tetap dekat dan amati bayi untuk memastikan dia tidak terguling atau jatuh dari timbangan. Bacalah dan catat berat badan saat bayi diam, dan jarum timbang tidak bergerak atau berubah lagi, dengan ketelitian 0,1 kg. Yang kedua, terdapat dacin. Untuk prosedurnya, gantungkan dacin pada penyangga kaki 3 atau pelana rumah atau dahan pohon. Periksa apakah dacin sudah terpasang dengan kuat. Sejajarkan batang dacin dengan mata penimbang, kemudian letakkan badai geser pada angka 0. Batang dacin dikaitkan dengan tali pengaman. Pasang celana atau sarung timbang yang kosong pada dacin. Seimbangkan dacin yang sudah dibebani sarung timbang dengan cara mengikatkan kantong pasir atau kerikil atau beras di ujung timbangan sampai jarum seimbang. Pastikan anak yang akan diukur menggunakan pakaian seminimal mungkin, dan jika memakai popok, pastikan popok dalam keadaan kering. Anak ditimbang, geser bandul sampai jarum timbangan tegak lurus dan tidak bergerak-gerak. Tentukan berat badan anak dengan membaca angka di ujung bandul geser. Baca dan catat hasil penimbangan dengan ketelitian 0,1 kg. Kembalikan bandul geser pada angka 0. Masukkan ujung batang dacin ke tali pengaman, baru anak diturunkan. Pengukuran berat badan kondisi khusus. Pengukuran berat badan pada pasien dengan kondisi khusus bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan wheelchair. Untuk prosedur pengukuran berat badan menggunakan wheelchair, pertama-tama adalah dengan mengaktifkan timbangan dan memastikan timbangan menunjukkan angka 0. Selanjutnya, persiapkan kursi roda yang telah diketahui beratnya, kemudian minta responden untuk pindah ke kursi roda tersebut. Posisikan kursi roda berada tepat di tengah timbangan, kemudian kunci roda pada kursi roda agar tidak bergeser,
dan pastikan responden agar tetap tenang. Catat angka yang keluar, kemudian hitung dengan rumus berat responden dengan kursi roda dikurangi berat kursi roda. Cara yang kedua bisa menggunakan sling scale. Sling scale adalah timbangan dengan cara menimbang pasien di sebuah kain. Jadi, responden harus dipindahkan ke sling scale dengan cara manual. Kemudian ada kalibrasi alat. Kalibrasi dilakukan untuk memastikan keakuratan hasil dari suatu alat. Yang pertama, ada kalibrasi pada alat spring atau bedroom scale. Putar skrup, kemudian pastikan hingga jarum penunjuk sejajar dengan angka 0. Selanjutnya, pada balance beam scale, kalibrasi bisa dilakukan dengan memutar skrup penyetelan pada bagian bola keseimbangan hingga penunjuk berada di tengah. Kalibrasi juga bisa dilakukan dengan meletakkan beban di atas timbangan. Kemudian, pada digital scale, kalibrasi dilakukan dengan penimbangan yang diulang minimal 5 kali. Kemudian, lakukan penimbangan sebanyak 5 kali pada timbangan manual yang sudah dikalibrasi. Selanjutnya, bandingkan hasil rata-rata penimbangan dari digital scale dan juga timbangan manual. Batas toleransi perbandingan antara kedua penimbangan sebesar 0,05 atau 5%. Adapun sumber kesalahan pada pengukuran. Yang pertama adalah kesalahan pada pemasangan ataupun penggunaan alat. Yang kedua adalah zero error. Yang ketiga kondisi subjek. Yang keempat posisi subjek. Dan yang kelima kesalahan oleh tenaga pengukur. Berikut cara meminimalisir measurement error. Yang pertama, periksa kondisi alat ukur sebelum dilakukan pengukuran. Yang kedua, lakukan kalibrasi alat. Yang ketiga, berikan pelatihan kepada tenaga pengukur. Dan yang keempat, pastikan posisi dan kondisi responden sesuai. Estimasi perhitungan berat badan. Perhitungan berat badan estimasi bisa dilakukan berdasarkan lila, skin fold, dan juga untuk pasien obes. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.